Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وبعد إخوة الإيمان kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah. Senantiasa hati kita mengagungkan Allah dengan penuh keyakinan bahawa seluruh nikmat dan karunia hanya datang dari Allah. Lisan kita yang selalu memuji dan memuja Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang merupakan kesyukuran lisan kita. Kemudian amal yang selalu kita lakukan, amalan yang selalu kita kerjakan dengan anggota badan kita merupakan bukti nyata kesyukuran seorang hamba atas seluruh karunia dan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka wajib kita bersyukur, kesyukuran yang sempurna. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batinah. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak, terutama di hari yang mulia ini kita ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih berkaitan dengan keimanan kepada Allah, yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan secara spesial masih berkaitan dengan nas-nas tentang sifat, yaitu dalil-dalil yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahawa ahli sunnati wal jamaah tatkala mendapatkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka mengimaninya, menerima, meyakini, mengimaninya sebagaimana teks ayat atau hadis tersebut, sesuai dengan zahirnya. Ya. Makna zahir dari ayat atau hadis yang segera kita bisa pahami dengan akal dan pikiran kita. Ya. Terutama mereka yang memahami bahasa Arab. Itu kewajiban kita. Maka kita tetapkan, kita imani, ya, kita yakini kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu penetapan terhadap sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini akidah, prinsip dasar yang disepakati oleh ahli sunnah, merupakan landasan utama di dalam menyikapi nas-nas Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak diselewengkan, tidak ditakwil, tidak diingkari, tapi ditetapkan sebagaimana zahirnya. Baik. Kenapa demikian?
Karena apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itulah yang diinginkan oleh Allah secara zahirnya. Nah, terutama Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, yang dimaklumi, dipahami. Nah. Ikhwatal iman fa rahimakumullah. Ya, sebagai tambahan penjelasan tentang hal ini, ada sebuah kaidah yang juga diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami, di dalam menetapkan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat, bahwa ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala secara makna itu diketahui, ya, secara makna diketahui, akan tetapi secara kaifiyah, hakikatnya tidak dimaklumi. Sehingga ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Ya, tatkala kita membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, terutama yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Kita membaca Al-Quran, ya, yadullah fawqa aydihim lima khalaqtu biyadayya, naam, walitusna ala aini, ya, penetapan tentang mata bagi Allah. Istawa alal arsh, thumma istawa alal arsh, ar-Rahman ala arsh istawa. Ya. Sabbih isma rabbikal a'la, al-aliyyul kabir, al-aliyyul muta'al, wa yabqa wajhu rabbik, wa jaa'a rabbuk, wajh, wajah, wa jaa'a rabbuk, dan datang Rabbmu pada hari kiamat. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disifati oleh Nabi SAW, yanzilu Rabbuna, ya, turun ke langit bumi sepertiga malam terakhir, dan sifat-sifat yang lain di dalam hadis yang sahih bahwa di hari kiamat Allah telah berjanji akan memenuhi neraka Jahannam dengan manusia dan jin. Begitu telah dimasukkan penghuni neraka, ternyata masih tersisa, masih banyak yang kosong. Ternyata neraka tersebut luas. Maka neraka terus berkata kepada Allah, hal min mazid, hal min mazid, apakah masih ada tambahan ya Rabb, apakah masih ada tambahan ya Rabb. Ya, ternyata telah dimasukkan seluruh penghuni neraka ke dalam neraka, masih tersisa. Allah telah berjanji akan dipenuhi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yadha'ul jabbaru qadamahu, begitu kata Nabi SAW, Allah meletakkan kakinya di dalam neraka tersebut, fayanzawi ba'duha ba'dha, ya, bertaut, ya, neraka tersebut, sehingga neraka itu mengatakan, qatin, qatin, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Itu kita imani. Nah, maka semua sifat-sifat terdapat dalam Al-Quran ditetapkan secara zahirnya. Kenapa demikian? Karena makna dari sifat-sifat tersebut itu dimaklumi. Ya. Karena sifat tersebut Allah nisbatkan kepada dirinya sendiri. Ya. Allah nisbatkan kepada dirinya sendiri. Maka sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Makanya ahli sunnati wal jamaah
begitu membaca Al-Quran dan mendapatkan sifat-sifat tersebut, begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama yang tertancap dalam keyakinan mereka, yang tertanam dalam lubuk hati mereka, hati sanubari mereka, yang pertama adalah pengagungan kepada Allah. Ya, pengagungan, al-ijlal wa ta'zim. Nah, kenapa demikian? Karena mereka meyakini sebagaimana firman Allah, laisa kamitsli syai', tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala suatu apapun. Mereka meyakini wa ma qadarullah haqqa qadri, manusia sungguh tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Karena mereka meyakini makna dari nama Allah Al-Kabir, Al-Azim, yang maha besar, yang maha agung. Ya. Mereka meyakini makna firman Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi semuanya itu hanya berada dalam genggaman tangan Allah. Dan langit bagaimana? Digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Allah yang mengatakan hal itu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatun biyamini. Biyamini, yamin bahasa Arab ya kanan, tangan kanan, yamin. Matwiyah yaitu digulung. Ya, seperti seorang menggulung kertas, itu namanya tawa yatwi, menggulung. Ya. Nah, itu firman Allah dalam surah Az-Zumar, ya. Dan itu yang dibaca oleh Rasul, didengar dari Jibril, dan itu pula yang disampaikan Rasul pada sahabat, didengar oleh Abu Bakar, didengar oleh Umar, didengar oleh Uthman, Ali, kaum muhajirin wal ansar. Ya. Begitu mereka mendapatkan ayat-ayat tersebut, maka yang hadir dalam benak pikiran mereka ta'zim, pengagungan, bahawa Allah tidak menyerupai satupun dari sifat makhluk. Mereka ingat, ya, tentang kebesaran ciptaan Allah yang menunjukkan akan kebesaran Sang Pencipta. Bukankah telah sampaikan, ya, bahawa salah satu dari malaikat yang memikul arasy, ya, salah satu dari malaikat yang memikul arasy dengan izin Allah, bahawa jarak, ya, antara daun telinganya dengan pundaknya, ya, itu sejarak, ya, sejauh 700 tahun perjalanan. 700, 700 am. 700, bukan 70, bukan 70. 700 tahun perjalanan. Silakan para pemirsa bayangkan berapa jaraknya itu, berapa mil itu. Ya. Itu satu malaikat yang Allah izinkan, ya, kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita umatnya. Maka para pemirsa rahimakumullah, saya sering menyampaikan, ini pembahasan tentang iman kepada Allah, Sang Pencipta yang menciptakan kita, ya, dari sebelum ada menjadi ada. Dan Allah telah ada tanpa pemula dan telah memiliki sifat keagungan, kebesaran secara azali. Sebelum Allah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang sifat-sifatnya, karena Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, hambanya, agar kita mengetahui keagungan kebesarannya. Sebelum hal itu semua, Allah telah ada tanpa pemula. Allah telah memiliki semua sifat kesempurnaan, keagungan, kemuliaan. Itu wajib kita yakini. Ya. Naam. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah. Maka dari sisi makna, semua ayat-ayat
dan hadis-hadis tentang sifat Nabi SAW itu diketahui maknanya. Tapi ada sisi kedua yang harus kita perhatikan dan waspadai. Jangan sampai kita memiliki keinginan untuk mengetahuinya. Apa itu? Bahwa dari sisi hakikatnya, dari sisi kaifiyahnya, maka ini tidak akan mungkin diketahui. Mustahil. Mustahil. Dan kita meyakini hakikatnya ada, tapi tidak mungkin kita ketahui. Tidak mungkin kita ketahui. Karena kita memaklumi setiap sesuatu yang maujud. Maujud Allah wajibul wujud, kata orang-orang ahlul kalam. Wajibul wujud itu wujudnya azali. Yang tanpa pemula dan tidak akan berakhir, dan tidak butuh kepada makhluk. Taib. Setiap yang ada pasti memiliki zat, dan setiap zat pasti memiliki sifat. Nah, jika makhluk yang diciptakan oleh Allah Tabaraka Ta'ala memiliki sifat yang kita mengetahui bahwa sifat tersebut sifat yang sempurna. Contoh, pendengaran, penglihatan, ilmu, bahkan sifat juga rahmat, kasih sayang yang ada pada diri seseorang. Sifat. Terkadang manusia emosi, marah. Itu sifat. Jika manusia, makhluk yang sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan Allah menjadi ada dan akan fana, memiliki sifat-sifat yang menunjukkan akan eksistensi dia, keberadaan dia, tapi sesuai dengan kelemahannya, keterbatasannya, kefakirannya, kekurangannya, kelemahannya. Maka tentu min babil aula, tentu secara lebih utama lagi bahwa Allah yang menciptakan pasti memiliki sifat-sifat seluruh kesempurnaan tadi. Tidak ada masalah dalam hal ini. Kendati sama, Allah maha mendengar, manusia juga ada pendengaran. Allah maha melihat, manusia juga memiliki penglihatan. Allah al-alim, berilmu, mengetahui, maha berilmu, manusia juga memiliki ilmu. Tapi sekedar ada kesamaan antara nama, istilah, penamaan, tidak menunjukkan kepada kesamaan dalam hakikatnya. Maka ikhwatal iman, para besar rahimakumullah, kaidah dalam hal ini sebagaimana ahli sunnah menyepakati dan menjelaskan hal itu, zawahiru nusus as-sifat ma'lumah bi'tibar wa majhula lana bi'tibarin akhar. Bahwa zahirnya nas-nas sifat, dalil-dalil tentang sifat, zahirnya, yaitu teksnya secara tekstual dari nas-nas sifat tersebut, itu ma'lumah, diketahui maknanya. Arti ma'lumah, diketahui maknanya. Tetapi dari sisi kedua, sisi kaifiyah, hakikatnya, dalam bahasa kaifiyatuhu, kunhuhu, hakikatuhu, hakikatnya, bagaimana sifat tersebut, ini tidak akan mungkin bisa diketahui. Jadi ada dua sisi. Nah, apakah ada dalil yang menjelaskan kaidah ini? Nah, dijawab bahwa na'am ada.
dari tinjauan syariat dan tinjauan logika yang sehat. Sering disampaikan bahwa agama ini harus berlandaskan syariat dan menggunakan akal yang sehat, logika yang benar. Ya. Logika yang dibimbing oleh wahyu. Logika akal yang mendapatkan penerangan dari syariat. Seperti matahari menerangi bumi. Nah, begitu matahari terbit sehingga mata kita bisa melihat karena ada cahaya, penerangan. Datang syariat, manusia punya akal, lalu syariat menerangi, memberikan cahaya. Ya, nur, hudan wa nur, kan begitu. Lalu akal menerima, maka akal menjadi cemerlang, bersinar, bercahaya, bersih. Ya. Karena terjadi ya penerangan dari wahyu. Nah, kita pahami syariat dengan logika yang benar. Karena syariat untuk orang yang berakal, bukan untuk orang yang gila. Yang dikritisi oleh para ulama terhadap ahlul kalam, orang-orang filsafat ahlul kalam, mereka menjadikan akal sebagai ya landasan tunggal. Lalu ini dijadikan sebagai ya hakim yang mengadili syariat, ya. Akal semata. Akal yang telah jauh dari agama. Akal yang tidak lagi mendapatkan cahaya penerangan dari syariat. Nah, apa yang terjadi? Ya, akalnya rusak, pemikirannya rusak, muncul berbagai syubhat-syubhat, akidah-akidah yang rusak, menyimpang dari agama. Baik. Secara dalil syar'inya, yaitu semua ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas, ya, agar umat manusia memahami perintah dan larangan, berita, ya, agar mereka memahami. Maka Allah turunkan dengan bahasa Arab yang jelas, yang tidak ada kesamaran dalam bahasa tersebut. Dan diperintahkan mereka untuk mentadaburnya. Dan juga diperintahkan mereka untuk memahaminya. Ya. Dan ayat tersebut merupakan ya pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Semua hal itu menunjukkan kepada kita bahwa maknanya diketahui dan dimaklumi. Kalau seandainya makna dari nas-nas sifat tersebut secara khusus atau nas-nas tentang hukum-hukum yang lain dalam syariat Islam tidak diketahui, maka tidak ada arti dan makna dari perintah untuk mentadabur dan mengetahui, memahami. Baik. Di antaranya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Shad ayat 29. Qala Allah Ta'ala, Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, kitabun, yaitu kitab Al-Quran, anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Ya, lewat perantara Jibril. Ya. Mubarakun, kitab yang diturunkan tersebut mubarak, yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, ya, menunjuki kepada seluruh yang baik. Nah, yahdi lillati hiya aqwam, yang paling baik dan yang terbaik. Nah, kata Allah, liyadabbaru ayati, agar mereka umat manusia ini mentadabur. Ya, tadabur sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Tadabur yaitu memahami,
Ya, usaha untuk mengetahui, memaklumi, mengetahui, untuk mengetahui maknanya, ditadabbur, diperhatikan, dianalisa. Ya, baik. Kemudian kata Allah, liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabbur ayat-ayatnya. Ayat-ayat di sini umum. Ada ayat yang berkaitan dengan hukum, ibadah, ya, perintah dan larangan. Ayat yang berkaitan dengan berita umat-umat sebelumnya, kisah umat-umat sebelumnya. Ayat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, sepertiga Al-Quran kandungannya, substansinya tentang nama-nama dan sifat Allah. Begitu banyak dalam Al-Quran, sehingga kita kenal, Rabb yang kita ibadati, yang kita selalu sujud kepadanya, bertadarru' kepadanya, mengagungkannya, berzikir, ya, kita dapatkan nama-nama dan sifat-sifatnya tertera dengan jelas di dalam Al-Quran. Naam. Dan itu semua liyatadzakkar ulul albab, agar orang-orang yang berakal. Albab, ulul albab, lub itu akal. Tadzakkar, mereka ingat, mereka mengetahui, mereka mempelajari. Jadi memang Al-Quran diturunkan untuk orang yang berakal. Gunakan akal yang sehat. Karena kalau orang yang jahil, orang yang separuh berakal, tidak paham terhadap Al-Quran. Apalagi kalau nggak mengetahui bahasa Arab. Ya. Maka orang yang berakal, orang yang sehat logikanya, ya, benar pemikirannya, dia paham terhadap Al-Quran. Karena Allah menyebutkan liyatadzakkar ulul albab. Naam. Ini dalam surat Shad ayat 29. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna ja'alnahu Qur'anan 'Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran, ya, dengan bahasa Arab, Arabiyyan, Qur'anan Arabiyyan, dengan bahasa Arab. Mudah-mudahan kalian la'allakum ta'qilun, yaitu mengetahuinya, dan akal kalian memahaminya. Alhamdulillah, Allah muliakan kita dengan akal. Luar biasa. Ya. Agar kita memahami permasalahan dalam hidup ini, terutama dalam syariat. Ya. Ini yang membedakan manusia dari hewan ternak yang tidak memiliki akal. Jadi turunkan oleh Allah dengan bahasa yang jelas, bilisanin Arabiyyin mubin, jelas. Nah, taib. Tujuannya apa? Agar dipahami. Berarti maknanya diketahui, karena bisa dipahami. Nah, begitu juga firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nahl yang tadi, dalam surat Az-Zukhruf ayat 3. Surah An-Nahl Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." An-Nahl ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra. Adz-dzikra itu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra. Naam. Kemudian kami yang menjaganya. Naam. Kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Litubayyina linnas, agar kamu Muhammad menjelaskan kepada manusia. Tubayyin, menjelaskan, linnas, kepada manusia. Apa yang dijelaskan? Ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, ya, melalui Al-Quran. Hukum-hukum, baik dalam urusan ibadah, akidah, muamalah, akhlak, semuanya, ya.
agar engkau menjelaskan kepada mereka Muhammad. Ya, menyampaikan. Wala'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka itu ya tafakkar, memahami, menggunakan akal mereka, mentafakkur, ya, bertafakkur, memahami, menghayati. Nah, kenapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan agar mereka memahami, bertafakkur tentang ayat tersebut. Ini sebagai pertanda bahwa makna dari ayat-ayat Al-Quran itu dipahami. Kendati pemahaman manusia ya berbeda-beda sesuai dengan tingkat keilmuan. Ya. Kalau ada yang mengatakan, "Oh ya, saya nggak paham Ustaz." Ya, bagaimana tingkat keilmuannya? Kalau tidak paham berarti belajar dulu. Ya kan? Masa orang awam yang jauh dari ya dunia ilmu, kemudian ya sumber ilmu, kemudian nggak paham bahasa Arab, kemudian saya nggak paham Al-Quran. Ya memang dia tidak belajar. Ya belajar dulu, belajar bahasa Arabnya. Ya, bagaimana belajar ya grammar tentang masalah Arabnya, susunan kalimatnya dan bahasanya, dia akan paham. Nah, para ulama yang menggeluti bidang ilmu dan ilmu Islam, dan mereka para penuntut ilmu yang mempelajari Islam dari sumber yang benar, memahami bahasa dengan benar, ya, yang memahami permasalahan yang terjadi. Dia mengatakan studi Islam, tapi sumbernya bahasa yang gunakan bahasa Inggris, bahasa non-Islam. Dia akan mengkaji Islam, tentu berbeda istilah-istilah, ya, yang ada keilmuan yang ada di kalangan orientalis, orang sekuler, liberal, yang tidak memahami bahasa Arab, sebagaimana para ya ulama Islam. Lalu dia ingin berbicara tentang Islam, mempelajari Islam. Ya, alat yang digunakan sudah berbeda, kacamata yang digunakan berbeda, teori yang digunakan berbeda, pasti hasilnya berbeda. Sangat disayangkan. Para ilmuwan Islam, mereka studi Islam, ya, yang mereka telah melewati ya jenjang akademisi yang sampai ke tingkat yang tertinggi dalam dunia keilmuan, ya, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Kalaupun bisa baca, nggak lurus bacaannya, ya, lalu nggak memahami bahasa Arab. Kalaupun ya paham, mengetahui bahasa Arab, ya, juga tidak memahami istilah-istilah ulama Islam, ya. Dalam setiap disiplin ilmu ada istilah-istilah ya yang harus dipahami. Nah, lalu berbicara tentang Islam, apa yang terjadi? Ya, kerancuan pemahaman, kerusakan dalam pemikiran. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Kemungkinan ada yang bertanya, Ustaz, bukankah mereka yang juga menulis tentang ilmu kalam juga berbahasa Arab? Ya, betul. Mereka juga bahasa, begitu banyak juga mereka yang ahli bahasa Arab. Tapi kenapa juga nggak paham? Kok keliru juga? Nah, karena mereka ternyata sekedar mengetahui ilmu alat saja, tidak memahami kaedah-kaedah keilmuan yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dijelaskan oleh para ulama Islam. Ternyata itulah penyebabnya mereka keliru dalam memahami ayat tadi. Maka di sinilah pentingnya kita di dalam memahami, mentadabur, mengetahui, menghayati, ya, menganalisa kandungan dan substansi, ya, Al-Quran dan hadis tersebut. Kita membutuhkan bimbingan ulama, membutuhkan prinsip, kaidah, metodologi yang harus kita jadikan sebagai landasan, ya, di dalam memahami nas-nas tersebut. Disinilah sesungguhnya kenapa ulama Islam sepakat di dalam memahami nas-nas Al-Quran, mereka kembali kepada pemahaman
orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah, yang langsung mendengar dari Rasulullah, penyampaiannya secara lafalnya, dan juga pemahaman ya terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Siapa mereka? Muhajirin wal Ansar. Siapa mereka? Tabi'in. Karena begitu kata Allah, Sabiqunal awwalun Muhajirin wal Ansar walladzina taba'uuhum. Naam. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Maka kita meyakini, wajib diyakini ya, sebagai bukti kebenaran iman kita kepada Rasulullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, telah menjelaskan, mentabligh. Karena itu tugas beliau, wa ma'al rasul al-balaghul mubin. Tugas Rasulnya menyampaikan balagh. Apa yang disampaikan? Wahyu. Kepada siapa disampaikan? Ya manusia yang terbaik yang hidup di zamannya, para sahabat. Disampaikan lafalnya dan disampaikan maknanya. Ya. Karena tujuan lafalnya, memahami atau menyampaikan lafalnya, tujuannya untuk memahami isi kandungannya. Naam. Itu tujuannya. Redaksi kalimat, ungkapan itu merupakan wasilah untuk tujuan utama, yaitu menyampaikan risalah atau makna, pesan, ya, nasihat, wejangan, perintah. Kalau sekedar membaca lafalnya, tidak memahami isi kandungannya, maka sungguh sangat ya kurang manfaatnya. Karena sebatas hanya mengetahui redaksi atau kalimatnya saja. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Kita yakini ya, tanpa ada keraguan, di waktu haji wada ya 9 Hijriyah, di tengah ya lautan manusia yang hadir bersama Rasulullah, para sahabat ya menyaksikan Rasul berkhutbah. Apa yang katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innakum mas'uluna anni. Famada taquluna? Wahai para sahabatku, wahai umat manusia, kalian nanti akan ditanya oleh Allah. Ditanya tentang siapa? Tentang aku, kata Rasulullah SAW. Mas'uluna anni. Apakah bertanya tentang nasabnya? Tidak. Ya. Ditanya tentang kelahirannya? Tidak. Apa yang ditanya oleh Allah? Yaitu ditanya tentang tanggung jawab beliau di dalam mengemban amanah, menunaikan risalah dan menyampaikan agama. Itu yang akan ditanya. Fa innakum mas'uluna anni. Famadza taquluna? Apa jawaban para sahabat? Naam. Jawaban para sahabat ya, yang hadir pada kesempatan tersebut, kata mereka, nashhadu bi annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah. Naam. Ya Rasul, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah secara sempurna, menunaikan amanah, dan telah memberikan nasihat kepada umat ini. Naam. Jadi beliau telah menyampaikan. Allah perintahkan, ya Rasul, baligh ma unzila ilaika. Ya Rasul, sampaikan apa yang turunkan kepadamu. Maka keyakinan kita di dalam hal ini, kita meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan lafal dari ayat-ayat dari wahyu yang turunkan kepadanya, dan juga makna dari ayat-ayat tersebut. Itu kita yakini.
Jika telah disampaikan, berarti maknanya telah diketahui, telah disampaikan. Diketahui oleh orang yang mempelajarinya, orang yang mencarinya, yang bersungguh-sungguh menuntut ilmunya, dan ya tetap tidak dimaklumi oleh orang yang memang tidak mau belajar atau yang jauh dari ilmu. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kita yakini Allah menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan untuk ditadabbur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa Arab menjadikan Al-Quran dengan bahasa Arab, diturunkan dengan bahasa Arab agar manusia bisa memahaminya. Dan Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya. Dari kumpulan nas-nas yang berbicara tentang keberadaan Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, dengan bilisanin Arabiyyin, memberikan sebuah kesimpulan bahwa makna dari teks-teks Al-Quran dan hadis tentang syariat ini secara umum dan secara spesifik tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala itu diketahui, dimaklumi. Jika ada yang mengatakan tidak dimaklumi, dia mutasyabih, samar-samar, berarti harus belajar lagi. Belajar kepada ahlinya agar dia memahami. Taib. Ini sisi pendalilan. Jadi suruh mentadabbur. Ya. Berarti bisa dipahami. Kalau tidak ditadabbur, tidak dipahami, maka tidak bisa ditadabbur. Taib. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Dan ayat-ayat yang senada, ya, tentang apa yang disampaikan tadi, bahwa Al-Quran dengan bahasa Arab dipahami jelas maknanya. Kemudian yang kedua, dari tinjauan apa? Logika, akal yang sehat. Ya. Karena akal yang sehat akan menyatakan bahwa suatu hal yang mustahil, ya, mustahil menurut akal yang sehat. Allah turunkan Al-Quran, kitab, kemudian Rasul berbicara, ya, takallam, ya, dengan perkataan, penjelasan yang Al-Quran sebagai wahyu dan sabda-sabda Nabi sebagai panduan, ya, petunjuk. Khairul hadi Muhammad SAW, dan itu juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu. Ma yantiq, tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang diturunkan kepadanya. Ya. Maka mustahil menurut akal yang sehat bahwa kitab tersebut diturunkan dan hadis disampaikan Nabi SAW sebagai kitab petunjuk, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW. Di setiap Jumat beliau berkhutbah menyampaikan hadis tersebut. Fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Perkataan yang terbaik adalah kalamullah. Petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah. Dan yang perkara yang paling jelek adalah bid'ah. Setiap pekan disampaikan Nabi SAW agar tertanam dalam hati sanubari umat Islam. Ini pedoman hidup, ini prinsip hidup, agar mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu disampaikan Nabi SAW. Nah, mustahil menurut akal yang sehat, logika yang benar, kitab yang diturunkan sebagai petunjuk, pedoman hidup yang menunjuki pada seluruh kebaikan, sebagai rahmat, ya. Hada huda. Hada huda, kata Allah. Hada basairu linnas wa hudan wa rahmah. Hudan lil muttaqin. Nurun, ya, shifa' lima fis sudur. Yahdi lillati hiya aqwam, menunjuki pada seluruh kebaikan. Maka mustahil kitab, ya, yang disifati oleh Allah dengan segala keagungan, kemuliaan, kitab petunjuk, pedoman hidup yang menunjuki kepada seluruh kebaikan dalam segala lini kehidupan, dalam segala perkara, ya,
dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka suatu hal yang mustahil, ya, dalam perkara-perkara yang mungkin kita yang menyepelekan tentang adab tata cara, ya, akramakumullah, ya, BAB saja, ya, buang air besar, buang air kecil, itu di subhanallah, ya, disebutkan bagaimana tata caranya. Ya, jika hal demikian dijelaskan hukumnya, tata caranya, lalu bagaimana dengan perkara yang paling besar, yang paling mulia, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, yang merupakan kebutuhan jiwa manusia, gizinya hati dan jiwa mereka, ya, bahwa kebutuhan mereka kepada hal yang demikian itu, mengenal itu melebihi kebutuhan pada makan dan minuman mereka. Maka mustahil menurut akal yang sehat, kitab yang diturunkan sebagai kitab petunjuk dan hidayah kemudian tidak dipahami maknanya. Terlebih lagi dalam perkara yang paling besar, perkara yang paling agung, perkara yang paling mulia, ya, pengetahuan tentang hal itu merupakan yang paling utama, yang tidak akan mungkin seorang bahagia, yang tidak akan mungkin sempurna imannya, tidak akan mungkin dia bahagia kecuali bila mengetahui hal itu. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal nama-nama dan sifatnya. Bagaimana seorang akan kenal pada Allah kalau dia tidak memahami nama-nama dan sifat tersebut, tidak memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu? Maka mustahil menurut akal yang sehat, logika yang benar, bahwa ada dari makna-makna, ya, Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis tidak dipahami. Ya, maka dalam hal ini kitab yang diturunkan oleh Allah, ya, bukan sekedar hanya huruf tanpa makna, bukan, tapi yang tersusun dari huruf-huruf yang mengandung makna yang utama. Allah sungguh telah menjelaskan hal itu, tidak dirinci, dijelaskan sejelas-jelasnya. Kitabun uhkimat ayat, betul-betul uhkimat. Apa itu uhkimat? Betul-betul jadikan ayat yang paling agung, yang terbaik, ya, uhkimat dalam susunannya, redaksinya, maknanya. Wa fussilat, dan jelaskan lagi. Dari siapa? Dari sisi siapa? Min ladun hakimin khabir. Jadi dari Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Nah, makna tersebut Allah turunkan kepada Jibril. Jibril perintahkan menyampaikan kepada Muhammad SAW. Jadi bukan lafalnya saja, dua sekaligus, lafal dan maknanya. Nah, ikhwatal iman, rahimakumullah, ini yang dari sisi yang pertama. Dari sisi yang pertama, bahwa maknanya diketahui. Maka begitu ikhwatal iman membaca firman Allah sebagai contoh, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, thumma istawa 'alal 'arsy, ya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, istawa di atas arsy. Thumma istawa 'alal 'arsy, dalam 6 ayat, redaksinya sama, 7 ayat sama, istawa 'alal 'arsy, ya, maka maknanya diketahui. Karena tadi terjelaskan, maknanya diketahui. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya nggak paham maknanya Ustaz, berarti belajar lagi. Belajar. Nggak ada obatnya kecuali belajar. Ya. Tinggalkan, ya, cara-cara ahlul kalam dalam memahami ini. Karena kalaupun dia belajar tapi metodologi menggunakan ahlul kalam, konsep ahlul kalam, teori ahlul kalam, ya juga akan, ya, menyeleneh pemahamannya. Nggak paham-paham juga. Karena maka kita perhatikan, kalaupun dia belajar dari tinggi-tinggi sampai doktor, profesor, ya, tinggi, banyak kira ilmiah menulis, tapi juga tidak memahami sebagaimana teori ahli sunnah dalam memahami, konsep ahli sunnah dalam memahami asma wa sifat tadi, juga nggak paham-paham juga. Ya. Kerjanya apa? Ya, menyelewengkan, mentakwil dengan berbagai logika-logika yang kadang tidak masuk akal. Ya, itu yang terjadi.
yang tapi namanya hidayah. Ya, kita bersyukur Allah bimbing kita untuk mengenal al-haq dan meniti jalan al-haq dengan cara yang hak. Ada orang tujuannya baik, ingin mengagungkan Allah, tapi jalannya keliru. Seperti ahlul kalam, ingin mengagungkan Allah, tapi jalannya keliru. Ditakwil sifat-sifat Allah. Dengan persepsi apa? Kalau ditetapkan zahirnya, itu mutasyabih. Enggak, itu samar-samar kata dia. Kalau ditetapkan secara zahirnya, berarti menurut mereka, akal mereka yang telah rusak tadi, ini menyerupai makhluk. Allah tidak menyerupai makhluk. Berarti kesimpulannya apa? Ya jangan ditetapkan sifat sebagai zahirnya, karena enggak diketahui maknanya. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Sungguh, ya, manusia menggunakan logika dia untuk memahami Allah. Tapi logika yang telah rusak. Bukan lagi dengan bimbingan wahyu. Sehingga rumus yang digunakan, rumus akal manusia yang relatif. Ya. Dan ini jelas batil rumus tersebut. Teori tersebut, analogi tersebut batil sebatil-batilnya. Yang pertama karena telah bertentangan dengan nas. Ya. Kemudian membuat permisalan. Allah mengatakan fala tadribul lil amsal, jangan membuat permisalan. Ya. Baik. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Ini dari yang pertama. Dari sisi yang kedua, hakikatnya. Nah, hakikatnya. Hakikat dari sifat tersebut, ya, mustahil bisa diketahui. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengatakan demikian. Wala yuhituna bihi ilmah. Wala yuhituna bil ilmah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi ilmah. Manusia, Allah mengetahui ma baina aydihim wa ma khalfahum, depan dan belakang dan semua arah. Allah mengetahui tentang seluk-beluk umatnya, manusia. Nah, seluk-beluk ya manusia. Tentang makhluknya. Semua diketahui Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka wala yuhituna bi ilma. Al-ihatah maksudnya ya yaitu meliputi, arti keilmuan yang meliputi dari semua sisi dan arah. Itu namanya ihatah, menguasai. Lebih spesial dari ilmu. Ya. Ilmu mungkin mengetahui secara global, mungkin terperinci, tapi terperinci masih terbatas juga. Tapi kalau ihatah dari semua arah, dari semua sisi dia ketahui, enggak ada yang luput dari keilmuannya. Ya. Allah mengatakan wala yuhituna bi ilma. Mereka tidak akan mungkin ya bisa meliputi Allah dengan keilmuannya, yaitu ilmu mereka meliputi tentang Allah. Jika demikian, kita mengetahui Allah memiliki zat dan memiliki sifat. Dan zat pasti memiliki hakikatnya. Sifat begitu juga. Naam. Karena ada suatu zat yang tidak memiliki sifat, itu hanya sekedar khayalan. Ya, disampaikan, tapi tidak ada sifatnya sama sekali. Itu hanya khayalan, tidak ada realitanya. Ya, tidak ada, itu sebuah hanya khayalan di akal saja. Ya. Semua yang ada pasti memiliki sifat. Dan setiap sifat pasti ada hakikatnya. Berbeda dari satu pada yang lainnya sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Nah, Allah memiliki zat. Zatnya memiliki sifat. Sebagaimana zat Allah yang memiliki sifat. Dan zat tersebut memiliki hakikat. Tapi hakikatnya tidak bisa kita ketahui. Karena Allah mengatakan la yuhituna bi ilma. Ya. Maka secara otomatis hakikat dari zat itu juga tidak akan mungkin diketahui kaifiyahnya. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada jalan dan ilmu atau sarana atau cara untuk mengetahui hakikat zat. Sementara sifat itu ada pada zat. Ilmu. Ya. Yadun, tangan Allah. Tangan itu adalah sifat zat Allah. Jadi Allah memiliki tangan. Allah memiliki ya mata. Allah memiliki kaki. Karena begitu dalam hadis yang sahih, tanpa ada keraguan kita katakan hal itu.
Ya, terserah apa kata ahlul kalam. Ini musyabbiha, mujassima. Enggak, yang penting Allah mengatakan. Ya, karena keyakinan kita tatkala Allah mengatakan itu Allah menisbatkan pada dirinya. Dan kita meyakini, memahami dengan benar, meyakini seyakin-yakinnya firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi Allah memerintahkan untuk menetapkan was-sami'ul basir. Naam, tetapkan sifat, tetapkan namaku beserta sifat terkandung dalamnya, tapi jangan diserupakan. Tatkala kita menetapkan sifat, maka pikiran kita dibersihkan dari berbagai persepsi negatif tentang Allah, yang ada keagungan dan kebesaran kepada Allah. Itu akidah kita. Kita katakan Allah punya tangan. Ya. Berapa tangan Allah? 2. Allah punya mata? 2. Ya. Allah berbicara. Allah turun. Allah datang. Wa ja'a rabbuk. Ya. Ja'a rabbuk. Yanzilu rabbuna. Turun Rabb kita. Itu kata Nabi SAW. Taib. Adakah yang lebih fasih, yang lebih jelas dari perkataan Allah dan Rasulnya? Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada lagi. Itu yang paling jelas. Maka kita katakan. Tapi hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Maknanya kita ketahui. Ya. Maka ahli sunnah mengetahui maknanya. Mereka tidak mengatakan istawa alal arsy, apa artinya? Allahu a'lam. Enggak. Artinya jelas maklum, kata Imam Malik. Istawa alal arsy irtafa'a wa ala, tinggi di atas arsy. Berarti menjelaskan ketinggian sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi hakikatnya baru Allahu a'lam. Adapun yang mengatakan ya, mazhab salaf kata mereka menyerahkan maknanya dan hakikatnya kepada Allah, ini kedustaan kepada mazhabus salaf. Kedustaan kepada ahli sunnah. Bukan begitu mazhab ahli sunnah. Bukan begitu akidah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Mubashsharina bil Jannah dan Muhajirin. Bukan begitu. Bukan begitu. Inilah kedustaan, ya, kebatilan yang dinisbatkan pada mazhabus salaf. Ya, yang dikenal dengan madhab tafwid. Tafwid itu menyerahkan. Apa yang diserahkan kata mereka? Ya, serahkan mana kepada Allah. Ngapain kita ikut campur dalam memahaminya? Allah memerintahkan kita untuk mentadabbur. Lalu menurut ahlul kalam, madhab salaf itu tafwid. Kata mereka lebih selamat. Ya. Berarti konsekuensinya adalah Rasul tidak menyampaikan makna. Baik. Berarti sahabat tidak memahami. Memang tidak disampaikan. Berarti mereka juhala, na'udzubillah. Ya. Oleh karena itu kita katakan maknanya diketahui tapi hakikatnya. Makanya benar kata Imam Malik. Istiwa itu diketahui maknanya. Itu bahasa Arab. Tapi kalau hakikatnya kata Imam Malik, ya majhulah. Gairu ma'qulah, tidak diketahui. Pertanyaan anda ini kata beliau bid'ah. Maka keluar dari majelis ilmu ini. Diusir Imam Malik. Karena pertanyaan sudah pertanyaan bid'ah. Nah, maka kita katakan yadullah wa qaidihim. Tangan Allah. Berarti Allah memiliki tangan. Dan tangan Allah 2. Kenapa? Ayat menyebutkan lima khalaqtu biyadayya. Dan itu bahasa Arab. Kita mengetahui maknanya. Dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti Allah memiliki tangan. Tapi tangan tidak serupa dengan tangan makhluk. Tangan Allah sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala, yang kemuliaan dan keagungan tersebut merupakan sifat zat Allah secara azali. Naam. Jadi sebelum Allah menyebutkan sifat-sifat dalam Al-Quran, ya, maka Allah telah memiliki sifat tersebut. Ya. Keagungan itu sifat azali Allah, kemuliaan, kamalul mutlaq. Maka sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dan sebagaimana tangan manusia sesuai dengan kelemahan dia, keterbatasannya, kefakirannya dan kefanaannya. Semua ini sifat kelemahan dan keterbatasan yang enggak sama. Jadi jangan terkecoh hanya sekedar nama sama, istilah sama berarti hakikat sama. Ya keliru. Sehingga kita katakan, ya
sama berarti. Kalau ditetapkan berarti menyerupai, keliru. Maka kita katakan maknanya jelas, ya, tapi hakikatnya, ini kaidahnya. Pegang kaidah ini dengan baik. Pahami dan yakini. Maknanya diketahui, hakikatnya berbeda. Hakikatnya tidak diketahui, mustahil diketahui hakikatnya. Karena hakikat, sebagaimana kita tidak mengetahui hakikat zat Allah, maka begitu juga tidak diketahui hakikat sifatnya. Karena pembahasan antara sifat dengan zat itu pembahasan bab yang sama, tidak berbeda. Nah, ini yang harus dipahami. Maka terakhir kembali disampaikan bahawa jika ada yang menisbatkan kepada salaf ahli sunnah wal jamaah bahawa madhab mereka menyerahkan maknanya kepada Allah, tidak diketahui maknanya, katakan Allahu a'lam, ya, maka ini bukan madhab salaf. Karena konsekuensinya mengandung kejahilan, ya, kebodohan, ya, dan penisbatan pada Rasul dan sahabat, ya, dan para ulama, berarti mereka adalah orang yang jahil, tidak mengetahui isi kandungan Al-Quran karena Allah a'lam. Nah, ini harus dipahami. Jadi kaidahnya, ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat dari satu sisi diketahui maknanya, dan dari sisi yang lain tidak diketahui. Diketahui maknanya dan tidak diketahui hakikatnya. Tapi hakikatnya ada. Ya. Jadi yang dinafikan di sini adalah, ya, hakikatnya, bukan keberadaan hakikat. Hakikat itu ada. Tapi bagaimana hakikat tersebut, sifat tersebut, itu yang tidak diketahui. Mustahil bisa diketahui. Nah, taib. Itulah, ya, penjelasan tentang sebuah kaidah di dalam memahami akidah ahli sunnah tentang asma wa sifat. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi dan penjelasan yang insyaallah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menjadikan pemahaman yang benar mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam asma wa sifat. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Alif di Bawah Ustaz. Silakan Abu Alif. Yang ingin saya tanyakan, ada orang-orang yang kita ajak untuk mengikuti kajian-kajian ilmu. Kemudian dia mengatakan bahwa cukup kalian saja yang mendengarkan. Kami hanya mengikuti saja apa yang kami dapatkan dari orang tua kami mengerjakannya. Yang ditanyakan, apakah pernyataan seperti ini dapat dibenarkan? Ya, demikian pertanyaan saya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Bapak, ya, Abu Alif di Bau-Bau, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi jika ada yang menyatakan, ya, cukup hanya, ya, atau kami hanya cukup mengikuti apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang kami, artinya para leluhur kami, para pendahulu kami, ya, maka kita katakan ini pernyataan, ya, sama dengan pernyataan orang-orang yang menolak, ya, seruan Nabi kepada tauhid. Nah, Nabi mengajak mereka kepada tauhid, qulu la ilaha illallah, maka mengatakan, ya, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Nah, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, kami cukup bagi kami mengikuti nenek moyang kami. Dalam banyak ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan, ya, kaum jahiliyah saja menolak, bahkan semua, ya, umat-umat yang sebelumnya yang menolak, ya, seruan dakwah kepada tauhid, mengajak, ya, kepada mengikuti syariat Allah, ya, alasan mereka, di antara alasannya, ya, yang paling jelas dan tampak dalam pernyataan mereka, bahwa kami hanya mengikuti nenek moyang kami, para leluhur kami. Silakan baca Al-Quran, akan dapatkan hal itu. Ya, sama. Ya.
pernyataannya sama. Jadi ini sebagai alasan untuk menolak kebenaran yang tidak bisa dibenarkan. Ya. Allah perintahkan kita untuk mengikuti al-haq. Para leluhur, ya, para pendahulu, mereka tidak maksum. Ya. Ini akibat dari doktrin, ya, dalam pendidikan yang dikenal dengan, ya, pengkultusan terhadap, ya, tokoh atau figur atau yang mungkin, ya, orang-orang yang ditokohkan. Dan ini juga dinamakan dengan fanatisme, ya, ta'assub dalam bahasa Arabnya. Yang demikian itu sungguh merusak pola pikir, merusak, ya, konsep beragama yang benar. Karena agama al-haq, ya, datang dari Allah. Al-haq datang dari Rasul, dan itu yang wajib diikuti. Ya. Al-haqqu min rabbik, datang dari Rabbmu. Maka wajib kita mengikuti al-haq. Nah. Ittabi' ma unsila ilaika min rabbik. Ikuti apa yang Allah turunkan kepadamu dari Rabbmu. Dalam banyak ayat, ya, untuk mengikuti Al-Quran, wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu, ya, ikuti, berpegang teguh dengan Al-Quran, jangan bercerai-berai. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Punya jalanku yang lurus, kata Allah, ikuti. Nah, dalam banyak ayat menyatakan tentang ittiba, mengikuti Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul. Ini konsep beragama yang benar. Jadi pernyataan tersebut itu menghancurkan, ya, menghanguskan salah satu prinsip yang sangat mendasar di dalam beragama, berakidah ahli sunnah, dalam beragama, dalam memeluk agama Islam ini, yaitu ittiba'ul haqq. Nah, oleh karena itu ini jelas tidak bisa dibenarkan. Nah, ini sama pernyataan dengan kaum jahiliyah, pernyataan dengan umat-umat sebelumnya yang menolak ajaran para nabi, ya. Walhasil apa yang terjadi? Allah binasakan mereka. Ya, jika seorang ingin, ya, meraih kebahagiaan, dia ingin masuk surga, ingin sampai kepada ridha Allah, dia beribadah, berzikir, gak ada jalannya. Semua jalan ke sana itu buntu. Ke surga, untuk masuk surga semua jalan itu buntu. Sebagaimana di akhirat kelak enggak ada jalan untuk masuk surga, jalan melewati sirat. Enggak ada jalan yang lain. Enggak ada alternatif yang lain. Sirat dibentangkan, ya, letakkan di atas neraka yang tipis, yang halus, yang tajam, licin. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya. Gelap. Enggak ada penerangan. Dan di seberang sana surga. Itu harus dilewati. Wa in minkum illa wariduha. Nah. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatma maqdiyah. Semua kita akan melewatinya. Ya. Bagaimana untuk melewatinya agar cepat nanti, ya, kita berjalan melewatinya? Ya, di dunia ini bergegas. Ada jalan di dunia ini. Yaitu akan bersambung sampai jalan ke akhirat. Sirat di akhirat. Apa itu? Syariat. Syariat Allah. Ya, agama Allah. Wa an hadha sirati mustaqiman. Ini jalan yang lurus. Nah, itu sirat membawa kepada surga. Maka barang siapa yang bergegas mengikuti sirat yang Allah bentangkan di dunia ini, yang Allah turunkan, dan Allah perintahkan kita untuk memohon hidayah untuk jalan tersebut 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, ya, maka barang siapa yang mengikuti dia selamat. Adapun yang mengatakan, oh ini begitu nenek moyang kami, para leluhur kami, kita katakan, subhanallah, apakah mereka bisa memberikan manfaat? Apa bisa menyelamatkan nanti begitu sakaratul maut? Nenek moyang panggil nenek moyang begitu, selamatkan saya. Tatkala malaikat Munkar Nakir bertanya, man nabiyyuk? Kita jawab, nenek moyangku, begitu. Man nabiyyuk, siapa yang nabi kamu ikuti? Berarti kalau dia tidak mengikuti nabi, bisa akan menjawab? Tidak bisa menjawab. Apalagi nanti melewati sirat. Maka bergegaslah. Pernyataan yang batil sebatil-batilnya. Ya.
pernyataan yang batil sebatil-batil secara syar'i, secara logika yang sehat. Ya, karena itu hanya ittiba'ul ahwa, hawa nafsu. Ya, bukan al-haq. Naam, kendati dibumbu-bumbui, ya, dikasih nanti kasih label mungkin yang agak islami begitu ya, mempertahankan budaya, tradisi. Enggak bermanfaat. Agama itu bukan tradisi, bukan budaya, tapi syariat Allah. Allah mengatakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladziina la ya'lamun. Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin." Kata Allah, kemudian Muhammad, kami jadikan kamu, wahai Muhammad, ala syari'atin minal amr, di atas syariat dari perintah kami. Ittabi'ah, wattabi'ah, ikuti syariat tersebut. Ya. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang jahil. Ya. Karena mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Karena orang-orang yang zalim, mereka orang yang zalim, mereka saling ya tolong menolong di antara mereka dalam kezaliman tersebut. Tapi ingat, Allah waliyul muttaqin, Allah walinya orang-orang yang bertakwa. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak yang bertanya, dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad yang berada di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, mengapa kita menyebut Allah itu adalah zat? Apakah maksud dari perkataan tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Jadi, kenapa dalam istilah ini kita sebutkan zat, ya? Ya. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya memiliki dalam bahasanya nafsu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Dan sifat kita tanyakan di mana? Ya, sifat, keberadaan sifat itu di mana? Nah. Jadi ini untuk memudahkan kita memahami masalah. Bahwa Allah yang maha besar, maha agung, ya. Memiliki sifat, dan sifat itu ada pada diri Allah. Ya. Maka untuk memahami sebagai pendekatan dalam pemahaman istilah diri Allah tersebut, kita angkat dengan zat Allah. Karena diri Allah ada zatnya. Nah, begitu. Karena mustahil. Karena akal yang mustahil ada sifat tapi enggak ada zatnya. Ya. Mustahil. Maka itu. Jadi untuk pemahaman, ya. Dan untuk ya secara pendekatan, teman. Sebenarnya, para muslim rahimakumullah. Ya. Sebenarnya hakikat masalah yang perlu kita pahami. Dahulu para sahabat Muhajirin wal Ansar, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, memang tidak ada istilah-istilah yang seperti itu. Ya. Pahami dengan baik. Karena mungkin ahlul kalam mengatakan, loh, lemah nama-nambah istilah juga. Kan tidak ada Abu Bakar, oh ini ada zat dan sifat. Taib, kita katakan, bukankah Al-Quran penuh dengan sifat-sifat Allah? Ya. Taib. Tapi kenapa terjadi ulama salaf di dalam menjelaskan hal itu? Karena ahlul kalam menggunakan logika mereka berusaha untuk mengingkari, ya, mengingkar dan menolak dengan logika-logika mereka, menolak sifat-sifat tersebut. Maka di sini ulama sunnah bangkit untuk menjelaskan dan membantah syubhat mereka. Maka di dalam penjelasan tersebut pasti menggunakan istilah untuk bisa memahamkan kepada masyarakat, kepada umat, ini loh yang benar, ya, bahwa Allah itu memiliki sifat. Kenapa demikian? Karena kalau ada sesuatu yang kata mereka mawjud, kan gitu, wujud kata mereka, kan begitu sifatnya, wujud, qidam, baqa, kan begitu.
Ya mustahil ada yang wujud, baqa, tapi nggak ada zatnya. Nggak masuk akal. Dan setiap zat itu ada sifatnya. Kalau hanya sekedar mengatakan ada tapi nggak ada hakikat zatnya, nggak ada zatnya, itu hanya ada dalam logika saja, akal saja. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Jadi memkhayalkan, membayangkan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, bukan. Nah, jadi ini ya sebagai ungkapan yang terhadap jiwa Allah, ya, diri Allah. Diri Allah Subhanahu wa taala, nafsuhu. Naam. Maka muncul istilah zat tadi, kemudian ada sifat. Karena sifat selalu ada bersama zat dan zat sertai dengan sifatnya. Itu maksudnya. Nah, demikian Allahu a'lam. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami berikan kembali kesempatan di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang bertanya langsung. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Allah, Jawa Timur. Silakan. Ini Ustaz, bagaimana kalau tanya kepada seorang Ustaz, jawabnya hanya wallahu alam saja, tapi singkat setelah itu wallahu alam, hanya beberapa kata saja itu. Jadi tidak jadi di posisi lainnya, tidak ke akidah lainnya gitu. Ustaz hanya menyerahkan kepada wallahu alam saja. Ustaz padat begitu jawabannya Ustaz. Bagaimana kalau seperti itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz, bisa disimak. Ya, terima kasih kepada hamba Allah yang di Jawa Timur ya. Ya, sebagaimana yang saya pahami dari pernyataan tersebut, yaitu bila ditanya seorang ustaz kemudian menjawab Allahu a'lam. Maksudnya mungkin berkaitan masalah sifat, begitu ya. Nah, kalau itu maksudnya, jadi ditanya tentang sifat, apa maksudnya, maknanya, dia mengatakan Allahu a'lam, ya, maka kita katakan inilah madhab ahlut tafwid yang kita jelaskan tadi. Ya. Kalau maksudnya Allahu a'lam, dia belum mengetahui, kemudian dia akan mempelajari, ya, dengan keyakinan ya, maknanya diketahui, tapi mungkin saya belum mengetahui ini, dipelajari dulu. Maka berarti menjelaskan akan ya keterbatasan ilmu dia, bukan berarti sifat tersebut tidak dipahami. Tapi kalau maksudnya Allahu a'lam, memang tidak ada cara atau tidak bisa dipahami. Ya, tidak bisa dipahami, ini jelas keliru, tidak benar. Inilah madhab, inilah akidah ahlut tafwid. Apa itu ahlut tafwid? Ahlut tafwid itu, ya, itu mereka mengatakan Allahu a'lam, ya, Allah yang mengetahui maksud dari sifat tersebut. Tadi kita terjelaskan dari awal sampai akhir, sampai detik ini, maknanya diketahui. Maka jika ada yang mengatakan Allahu a'lam maksudnya tidak diketahui makna dari sifat tersebut, ini jelas akidah ahlu tafwid yang menyelisih akidah ahli sunnati wal jamaah. Itu bukan ahli sunnati wal jamaah, itu tafwid, bagian dari ahlul kalam. Jadi rentetan dari ta'wil. Nah, begitu. Jadi saudara dari ta'wil ini. Ta'wil, tafwid, ta'atil, itu semua ya satu keluarga itu. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ya, baik, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Demikian untuk menanya yang berada di Jawa Timur. Nah, ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pengingkaran seperti apakah dalam hal akidah asma wa sifat ini menjadikan seseorang bisa kufur dari agama Islam dan seseorang juga tidak keluar dari agama Islam? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pengingkaran ya jenis apa yang menyebabkan seseorang ya bisa keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam? Artinya berkaitan dengan asma wa sifat ini. Ya. Pertama, ya, poin yang pertama yang saya pahami, secara prinsip, ini hukum secara umum, secara prinsip mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan mengingkari sesuatu yang telah sahih dari hadis-hadis Nabi SAW. Pahami dengan baik. Saya ulangi.
secara prinsip, secara hukum umum, ya, bahwa mengingkari sesuatu yang tertera dalam Al-Quran dan mengingkari sesuatu yang sahih dari hadis-hadis Nabi yang sahih, ya, jelas nyata, itu merupakan kekufuran. Ini prinsip. Nah, akan tetapi, nah di sini ada penjelasannya. Pahami dengan baik. Kalau tidak memahami dengan baik akan keliru. Nanti keluar pernyataan yang macam-macam dan nyeleneh. Secara prinsip, ya, mengingkari sesuatu yang telah nyata, telah jelas, telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang telah ditetapkan Rasul dalam hadis-hadis yang sahih, itu adalah perbuatan kufur, bukan pertanda ahlul iman. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Maka demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka, wahai Muhammad, menjadikanmu sebagai hakim yang mengadili, memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada dalam hati mereka haraj, rasa tidak senang, tidak setuju terhadap keputusan tersebut. Yang ketiga, mereka pasrah dan berserah diri kepada keputusan tersebut. Wa qala subhanahu, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah telah memutuskan, telah menjelaskan suatu hukum, memutuskan suatu perkara, ya, kemudian masih ada pilihan lain bagi mereka. Ya alladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian. Jika kalian berselisih pendapat, bersilang pendapat dalam suatu perkara, dalam urusan agama ini yang besar dan yang kecil, segala masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada al-yaumil akhir, itulah akibat yang mulia, yang terbaik, dan ayat yang senada dengan hal itu. Ya. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Umatku semua masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu? Siapa mentaati Rasul masuk surga, yang tidak mentaati yaitu ya enggan masuk surga. Perintah Rasul, alaikum bisunnati. Jadi kewajiban seorang mukmin mengimani, ya, mengimani apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Mengingkari sesuatu yang tertera dalam Al-Quran dan hadis itu suatu kekufuran. Itu secara prinsip. Lalu kembali kepada penyebab, ya, penyebab pengingkaran tadi. Apa penyebabnya? Nah, di sini para ulama menjelaskan ini hukum secara individual. Kalau secara umum seperti itu. Tapi secara individual, individunya yang mengingkari, apa penyebabnya? Apa alasannya? Kita dengar. Oh, mereka mentakwil. Ditakwil. Jadi ada syubhat di kepalanya, ditakwil. Apa syubhat ahlul kalam tadi? Syubhat mereka ini otaknya punya syubhat. Ada, ya, racun yang telah mengotori, yang merusak pikirannya. Apa itu syubhatnya? Nih, akal yang telah rusak tadi. Kalau ditetapkan sifat, berarti menyerupai makhluk. Karena kita tidak memahami sifat kecuali zahir yang kita maklumi dalam kehidupan nyata kita. Lalu, jika demikian, Allah tidak menyerupai makhluk. Kalau ditetapkan menyerupai, Allah tidak menyerupai, berarti kesimpulannya tidak ditetapkan, ditakwil. Itu logika yang rusak tadi. Takwil. Ya, laisa kamitslihi syai'.
juga berdalil juga dengan Al-Quran. Ini masalahnya. Laisa kamitslihi, tapi dipotong, enggak dilanjutkan. Laisa kamitslihi syai', benar. Tapi ayat selanjutnya lengkapi. Wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai sesuatu, betul. Menafikan, ya, mengingkari tasybih, tapi bukan mengingkari sifat. Wa huwas samiul basir berarti menetapkan Allah mendengar dan melihat. Berarti ada sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Tapi sifat pendengaran penglihatan tidak menyerupai laisa kamitslihi syai'. Maka kita katakan jika penyebab itu mentakwil, ada syubhat di kepalanya, dia mungkin terkontaminasi dengan teori-teori ahlul kalam, atau jahil, katanya belajar tapi belajar enggak benar. Ya, dia punya titel akademisi, tapi ya titel ya tidak memahami yang belajar akidah yang benar. Dibaca akidah ke ahlul kalam bertahun-tahun, ya, sampai selesai mungkin ya S1-nya, S2-nya, ya baca akidah ahlul kalam. Tidak baca Al-Quran, tidak baca hadis tentang sifat-sifat Allah. Maka apa yang terjadi? Pentakwilan. Nah, ada syubhat. Maka di sinilah ahli ilmu mengatakan mereka tidak langsung memvonis mereka yang mengingkari sebagian sifat atau mengingkari semuanya dari kalangan Mu'tazilah, ya, dan ahlul kalam yang mengingkari sebagian sifat, mentakwil yang lain. Tangan ditakwil dengan kekuatan, istiwa ditakwil dengan ya berkuasa, ya kan, turun Allah ditakwil dengan apa? Turun malaikatnya, kata mereka, perintah dan rahmatnya, dan macam-macam takwilnya. Ya, macam-macam, semua pentakwilan batil. Jadi punya takwil. Makanya para ulama tidak langsung memvonis mereka kufur kalau dari Islam, karena ada takwil. Itulah penyebabnya kenapa ulama tidak memvonis ahlul kalam tadi keluar dari Islam. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Naam, mengingkari. Nah, maka ulama mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, kufur. Tapi kenapa Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun yang mengajak untuk mengatakan Quran itu makhluk? Bukan mengatakan lagi, mengajak. Sehingga terjadi fitnah yang luar biasa. Diuji, difitnah, ya. Dipenjara para ulama termasuk Imam Ahmad. Kenapa beliau tidak mengkafirkan Ma'mun? Karena Ma'mun ini ada, ya, orang-orang yang di sekitarnya, ring 1 dan ring 2 itu ahlul kalam, kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'attilah, yang membisikkan racun-racun syubhat tadi kepada pemikiran. Maka terkontaminasi Ma'mun. Makanya Imam Ahmad tidak mengkafirkan. Para ulama sepakat, man qala bi anna al-Quran makhluk wa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk itu kafir. Ini hukum secara umum. Tapi dalam praktik, ya, menjatuhkan vonis kufur tadi kepada individu, ini membutuhkan syarat. Pertama, dia itu ya harus betul mengetahui, bahwa itu benar, kemudian diingkari. Kemudian tidak ada syubhat di kepalanya. Dia tidak mentakwil, ya, atau mungkin tidak terpaksa. Betul-betul pilihan dia. Maka baru vonis kafir itu jatuh pada dirinya. Jadi tidak semua yang terjatuh kepada pernyataan kufur, perbuatan kufur, bahwa hukum kufur itu ya terjatuh pada diri atau itu menimpa dirinya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ini pembahasan tentang masalah pengingkaran tadi. Jadi mereka tidak dikufurkan, tidak dikafirkan, karena ada hukum, ada penjelasan yang harus dipahami. Kendati secara hukum umum itu adalah kekufuran, tapi kita semua sepakat yang mengingkari sifat-sifat tersebut jelas merupakan kesesatan. Mereka digolongkan kepada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul kalam, dari kelompok Mu'attilah. Karena itu yang mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.